Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ia mencari jamu ini Bapak Ibu. Ya, 8:30 tapi terlalu lama di Bapak Ibu. Tapi insya Allah berhenti pada waktu ini insya Allah Bapak Ibu. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yahtamma bi amri muslimina falaysa minhum." Siapa yang tidak peduli dengan urusan orang muslim, bukanlah bagian dari mereka. Hadis ini dihasankan oleh banyak ulama yang menunjukkan kepada kita ternyata Islam mengajarkan kepedulian kepada saudara-saudara kita dimanapun berada, baik di dekat tempat tinggal kita ataupun jauh dimanapun juga. Karena disinilah kemudian kita diingatkan bahwasanya man lam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum. Siapapun yang tidak peduli dengan urusan orang Islam, maka bukanlah bagian daripada mereka. Sehingga Ali pernah mengatakan, ya, syariki wa gharribi, mau turun di timur atau di barat hujan-hujan, maka sesungguhnya yang akan mereka ini adalah tanah kaum muslimin yang ada. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita akan mendapati tadi, ya, mubalik ciri kita dengan melantunkan ayat Quran dan juga kemudian banyak kajian yang disampaikan kepada kita, dan kemudian ditutup juga ada usaha bagi kita untuk membantu pondok pesantrennya. Maka kita teringat dengan sebuah hadis Rasulullah SAW, "Wallahu fi 'auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi 'auni akhi." Allah senantiasa membantu seorang hamba selagi hamba tersebut membantu saudaranya. Ternyata dalam hadis ini Allah kaitkan bantuan kepada hamba dengan bagaimana hamba kemudian membantu saudaranya. Oleh karenanya disinilah kelebihan umat Islam, kelebihan mungkin yang dimiliki oleh umat yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW kepada kita bersama. Karena Rasulullah SAW mengajarkan bahwasanya harta-harta yang kita miliki pada hakikatnya adalah ada hak orang miskin di sana. Harta-harta yang kita miliki ada hak orang lain di sana. Maka kita akan dapati zakat yang diwajibkan kepada kita ada mustahik berjumlah 8. Walaupun kemudian mustahik tersebut mungkin dalam orangnya mungkinlah sangat banyak, akan tetapi ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Islam mengajarkan untuk tetap kita peduli dengan yang lainnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita diingatkan juga oleh Rasulullah SAW pada waktu yang lain, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Sesungguhnya sedekah akan mampu menghilangkan kesalahan, menghapus kesalahan, sebagaimana air mampu memadamkan api. Jadi ternyata satu hal yang diajarkan juga oleh Islam kepada kita adalah, kalau seandainya ada dosa yang kita lakukan, dan siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa? Semua kita pernah hilaf, semua kita pernah melakukan kesalahan. Namun ternyata ada cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar hilaf dan salah tersebut bisa diampuni, bahkan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana? Dengan as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu menghapuskan kesalahan sebagaimana air mampu memadamkan api. Kita akan lihat Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, contoh yang luar biasa. Ketika Abu Talhah tertinggal salat asarnya karena beliau berada di kebunnya, lalu tidak terdengar suara azan berkumandang pada waktu itu karena tidak ada pengeras suara. Lalu tertinggallah beliau melaksanakan salat asar. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau infakkan kebunnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tentang besar atau kecilnya, akan tetapi ternyata kebiasaan diri kita. Ketika ada salah dan khilaf yang kita lakukan, maka tebuslah dengan satu kebaikan. Karena ini kaidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Irilah keburukan dengan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan yang kita lakukan. Kalau seandainya mata ini terlelap sehingga tertinggallah sholat subuh, maka jangan anggap itu biasa. Akan tetapi tebuslah kesalahan tersebut dengan sesuatu yang membuat Allah ridha. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita tidak menganggap remeh kesalahan tersebut, sehingga kemudian menjadi cuai dan akhirnya kesalahan tersebut berulang untuk kita lakukan. Akan tetapi
kalau kita terus dengan kebaikan, mudah-mudahan kebaikan-kebaikan tersebut akan membuat kita selalu ingat bahwasanya di sebalik kesalahan yang kita lakukan, Allah bukakan pintu maghfirah, Allah bukakan pintu keampunan yang begitu banyak, sehingga mudah-mudahan Allah kuatkan kita selalu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini terjadi lagi berita yang sama sebagaimana Ramadan sebelumnya, sebagaimana juga waktu-waktu sebelumnya. Ketika Israel lagi-lagi datang ke Gaza, lagi-lagi datang ke Palestina, lalu kemudian ke Baitul Maqdis, sebab Israel memang berada di sana. Akan tetapi mereka begitu angkuhnya masuk ke dalam Baitul Maqdis, lalu kemudian menembaki bahkan memukuli orang-orang yang berada di sana. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mungkin kita akan mengatakan bahwasanya itu sudah biasa, Ustaz. Itu kejadian yang berulang dan berulang terus. Namun sederhananya untuk kita bahas adalah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalaulah ada informasi yang kita dapatkan sekarang, la qaddarallah, kita tidak mengharapkan itu terjadi, tapi sebagai andaian saja, kalau seandainya Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa kita dapati berita tentang hal tersebut, apa yang akan kita lakukan? Saya yakin tidak akan ada seorang pun muslim yang akan membiarkannya, karena Masjidil Haram dan Masjid Nabawi merupakan sesuatu yang sangat kita agungkan. Tapi jangan pernah lupa, Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada kita bahwasanya masjid mulia bagi kita itu ada 3. La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh perjalanan jauh itu diadakan semata-mata untuk beribadah kepada masjid, kecuali hanya 3 masjid, yaitu Masjidil Haram di Mekah, wa Masjidil Hadza, Masjid Nabawi di Madinah, wa Masjidil Aqsa di Palestina. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pendudukan yang terjadi bahkan pada waktu mereka sedang melaksanakan sholat, lalu kemudian mereka diusir. Bahkan ada di antara syabab-syabab yang ada di sana, pemuda-pemuda yang ada di sana, bahkan mereka siap untuk menjaga Baitul Maqdis agar jangan terkotori oleh Zionis Israel. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mungkin kita akan mengatakan, Pak Ustaz, terlalu banyak orang susah di sekitar kita. Kenapa kita mesti memperhatikan orang yang jauh daripada pandangan mata kita? Kalau bukan Nabi Muhammad SAW yang memberikan kemuliaan kepada Baitul Maqdis, maka kita tidak akan mengatakan ini. Kalau bukan Nabi Muhammad SAW berdasarkan wahyu Al-Quran yang melebihkan Baitul Maqdis, maka kita tidak akan mengatakan ini. Karena sesungguhnya dalam surat Al-Isra kemudian digambarkan bahwasanya Isra yang terjadi dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Kata-kata barakna haulahu yang Allah berkahi sekelilingnya, Allah tujukan kepada Masjidil Aqsa. Dan kita juga tahu dan tidak pernah lupa dalam ingatan kita bahwasanya kiblat pertama kaum muslimin adalah Masjidil Aqsa, maka dia tidak akan pernah dilepaskan daripada kita. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bedanya antara kita dengan mereka adalah kita dilahirkan di Indonesia, kita berada di kota Padang, sementara mereka ditakdirkan berada di sana, dan mereka lah yang menjaga Masjidil Aqsa agar kemudian jangan sampai tangan kotor Zionis Israel kemudian meluluhlantakkan apa yang mereka inginkan. Pada hakikatnya tugas dan tanggung jawab kita kaum muslimin diemban oleh mereka, maka sudah saatnya juga kita memberikan bantuan yang kita mampu untuk meringankan beban mereka. Mereka tidak pernah mengemis kepada kita. Mereka tidak pernah menyampaikan apapun permintaan mereka kepada kita. Tapi hati-hati kita lah yang akan menyambut seruan mereka, karena sesungguhnya bagi seorang mukmin panggilan saudaranya merupakan panggilan untuk dibantu. 2009 mengajarkan kepada kita arti yang sangat penting. Ketika gempa terjadi, maka pada waktu itu kita sangat berharap banyak orang yang membantu kita. Dan ternyata saudara-saudara kita yang jauh dari pelosok dunia manapun datang ke Indonesia untuk memberikan bantuan yang ada. Sebagaimana kita ingin dibantu ketika susah, maka orang lain juga mengharapkan yang sama ketika mereka mendapatkan kesulitan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sehingga saya minta izin kepada pengurus untuk membawa tim KNRP, Komisi Nasional untuk Rakyat Palestina, karena mendengar apa yang mereka lakukan pada waktu terakhir ini, maka kita mesti membantu mereka. Kita mesti meluangkan sebagian apa yang Allah berikan untuk mereka.
Dan ini pertama saya mengajak pada malam ini di tempat mana saya berceramah untuk kemudian meminta izin kepada pengurus agar kemudian tim KNRP juga dapat memberikan ya, aktivitas mereka, dan mungkin di antara Bapak Ibu yang ada membantu mereka. Insya Allah ini bagian dari amal-amal akhirat yang tidak kalah dengan amal-amal lainnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran kita diingatkan la tufsidunna fil ardi marratain. Kelak Bani Israel, dibeda dengan Israel, Bani Israel itu akan melakukan kerusakan 2 kali. Maka terlalu banyak yang telah mereka lakukan, terlalu banyak kehancuran yang telah mereka lakukan untuk masjid yang merupakan tempat utama bagi kita umat Islam. Maka ada saudara-saudara kita di sana yang butuh bantuan kita dan mereka tidak pernah meminta kepada kita. Tapi panggilan imanlah yang membuat kita menyambut seruan mereka, karena apa yang mereka lakukan pada hakikatnya bukan untuk diri mereka sendiri. Mereka bisa lari dari sana, akan tetapi mereka jaga Masjidil Aqsa karena mereka yakin mereka lah yang ditugaskan untuk menjaganya ketika saudara-saudara mereka di tempat yang lain sedang melaksanakan ibadah kita. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ketika kita ingatkan lagi, wallahu fi auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhi. Allah senantiasa membantu seorang hamba selagi hamba tersebut membantu saudaranya. Betul, banyak orang yang susah di sekitar kita, tapi kita juga nafikan bahwasanya di luar sana masih banyak lagi yang bisa untuk kita bantu. Selagi kekuatan kita masih bisa untuk kita berikan membantu saudara-saudara kita, maka tidak akan ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah dan janji Rasulnya pasti. Ketika dalam hadis Allah, Rasulullah SAW ingatkan, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabi dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapapun yang melapangkan kesempitan seorang mukmin di dunia, Allah akan lapangkan kesempitannya di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan ketika Allah berikan kepada kita kemudahan rezeki, lalu kita lapangkan kesempitan saudara kita, maka dengan sebab itu Allah berikan kepada kita kelapangan yang sangat banyak, bukan hanya dalam kehidupan dunia, akan tetapi juga dalam kehidupan akhirat. Maka mungkin saya minta izin kepada pengurus, apakah nanti setelah selesai salat tarawih ataukah sekarang, karena waktu cukup cepat ya, karena sudah 20:42 kita belum mulai tarawih lagi. Dan insya Allah saya serahkan sepenuhnya kepada pengurus. Dan bagi yang ingin untuk sekarang tidak membawa duit, lalu kemudian ingin juga untuk transfer, bisa. Sebagaimana saya juga akan transfer nantinya, karena saya juga tidak menggak dompet tadi. Insya Allah memberikan infak 1 juta, dan mudah-mudahan banyak kaum muslimin yang akan bisa membantu saudara-saudara kita yang berada jauh belum di sana. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Allah berikan keberkahan kepada kita. Allah kuatkan kita selalu untuk tetap membantu saudara, walaupun sebenarnya kita juga tidak diberikan kelapangan yang panjang. Namun Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tabiat karakter orang beriman adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya bukan hanya pada waktu dia lapang, akan tetapi juga pada waktu sempitnya. Karena kita tahu banyak itu kebaikan yang Allah bukakan untuk kita, dan mudah-mudahan Allah buatkan kita selalu di samping yang Allah berikan kepada kita, Allah juga bukakan banyak pintu-pintu rezeki lainnya. Mungkin demikian saja Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Lanjut jalan. Berjalan sampai selesai. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi kita katakan bahwasanya wallahu fi auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa membantu seorang hamba selagi hamba tersebut membantu saudaranya. Maka kita tidak lupa juga bahwasanya Rasulullah SAW juga ingatkan hal yang sangat utama yang bisa untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Ketika kita disuruh untuk membantu atau saling tolong-menolong dalam kebaikan, dan kita disuruh untuk meninggalkan tolong-menolong dalam keadaan dosa, maka mudah-mudahan ini di antara hal-hal utama yang bisa untuk kita dapatkan karunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah,
Hadis lain yang sampai kepada kita, al-muslimu akhul muslim, la yuzlimuhu wa la yuslimuhu. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak akan pernah menzaliminya dan tidak akan pernah menyerahkannya kepada musuh. Maka inilah yang perlu untuk kita jaga sekarang ini. Kalau betul mereka merasakan bahwasanya mereka adalah saudara-saudara kita, maka kita akan berikan sebagian apa yang kita punya. Haji menjadi ibadah yang menjadi bukti bagi kita. Perbedaan warna kulit, perbedaan negara tidak pernah menjadi halangan bagi kita untuk tetap menganggap saudara-saudara kita adalah orang-orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat dimanapun mereka berada. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita masih ingat ketika Indonesia dijajah dahulu dan kemudian banyak mereka mendapatkan tantangan. Yang pertama memberikan bantuan adalah saudara-saudara kita yang berada di tempat lain. Dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita bersama, bahwasanya apa yang dikatakan dahulu oleh Bilal, Abil Islamu la aban siwa. Bapak saya adalah Islam, tidak ada bapak selainnya. Selagi Islam yang menyatukan kita, maka kita tetap merasakan mereka adalah saudara-saudara kita, walaupun mereka jauh dari pandangan mata kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka kita akan dapati inilah pembenaran dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, bahwasanya orang mukmin itu kaisun fatin. Orang mukmin itu cerdas. Dia tidak akan hanya memikirkan apa yang di depan matanya, akan tetapi juga dia memikirkan apa yang akan didapatinya setelah kehidupan yang sekarang. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita melapangkan sebagian orang dari kesempitan yang mereka alami dengan sebagian apa yang kita upayakan, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan yang banyak dari harta-harta kita. Sebagai penutup, kalau kita bertanya tentang berkah, maka kata kunci dari berkah itu adalah semakin banyak orang yang merasakan apa yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan itu menunjukkan berkah. Kalau seandainya ilmu yang diberikan kepada kita, maka semakin banyak orang mendapatkan ilmu, mudah-mudahan itu tanda berkahnya ilmu. Kalau seandainya yang dilapangkan kepada kita adalah harta, maka kalau seandainya lebih banyak orang yang mendapatkan kelapangan dari harta yang kita miliki, banyak orang yang mendapatkan kebahagiaan dengan apa yang dititipkan kepada kita, mudah-mudahan itu juga tanda berkah. Begitu juga kekuasaan. Kalau dengan kekuasaan yang kita miliki, banyak orang yang mendapatkan manfaat, bahkan banyak orang yang terbantu dengan apa yang kita lakukan, mudah-mudahan itu juga menunjukkan keberkahan dari apa yang Allah titipkan. Begitu juga tenaga. Kalau seandainya tenaga yang kita miliki, lalu banyak orang terbantu dengan tenaga yang kita miliki, mudah-mudahan itu juga menunjukkan berkahnya tenaga yang Allah berikan kepada kita. Maka sebelum kita mencari tentang sesuatu yang lain, sebelum kita berbicara tentang banyak atau sedikitnya, yang perlu kita kejar adalah berkah. Kalau seandainya berkah itu ada, yakinlah seyakin-yakinnya, walaupun sedikit yang kita punyai pasti akan terasa cukup. Tapi kalau yang Allah cabut daripada harta itu adalah berkahnya, sebanyak apapun yang kita miliki, maka tidak akan pernah terasa cukup. Kalau sedikit saja, lalu Allah berkahi akan terasa cukup bagi kita, apatah lagi kalau yang Allah berikan adalah jumlah yang banyak, juga kemudian Allah berkahi. Lihatlah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika beliau berinfak dengan infak terbaiknya, 1000 ekor unta, lengkap dengan segala isi yang diperlukan oleh orang-orang yang berperang di atas punggung unta tersebut, makanannya, minumannya, dan juga senjatanya. Jumlah yang luar biasa dan fantastis bagi seorang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka betul kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'mal malu salih lirajul salih. Sebaik-baik harta adalah ketika diberikan kepada orang saleh, karena yang akan mendapatkan manfaatnya bukan hanya keluarganya, akan tetapi yang jauh lebih banyak daripada itu. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, infak Utsman yang begitu besar, 1000 ekor unta, kalau kita kalikan, unta sekarang sekitar 30 sampai 40 juta, kalilah 1000,
Maka jumlah yang sangat fantastis, ada 3 sampai 4 miliar yang diinfakkan hanya unta saja, belum lagi yang lainnya. Dan ternyata berkahnya harta Utsman kita ketahui 14 abad yang lalu beliau meninggal dunia, namun sampai sekarang pahala tetap mengalir kepada beliau karena wakafnya Utsman sangatlah banyak dan sampai sekarang tetap dipakai oleh kaum muslimin. Dan mudah-mudahan kalaupun kita tidak sama seperti Utsman, mudah-mudahan yang kita berikan di jalan Allah tidak akan pernah ada yang sia-sia. Apa yang kita berikan di jalan Allah akan tetap dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun orang lain tidak pandai menghitungnya, namun kita yakin hitungan Allah tidak pernah meleset sedikit juga. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian saja Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua yang kita lakukan dan Allah berikan yang terbaik balasan bagi kita bersama. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisa'il muslimin. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin untuk mentransfer, bisa minta kepada tim KNRP yang datang agar bisa diberikan rekening untuk transfernya. Mudah-mudahan Allah berkahi apa yang Allah titipkan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.